Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rizky dengan NIM 22080082, kelompok 2, sesi 63. Baiklah, saya akan mempresentasikan laporan praktikum saya survei dan pemetaan acara 4, mengukur garis lurus yang terhalang bangunan. Hari dan tanggalnya pada Kamis 29 September 2022, lokasinya di depan Labor Otomotif Universitas Negeri Padang, cuacanya cerah. Anggota kelompoknya 1 Rahmat Rizky, yang kedua Lira Zana Fitri, yang ketiga Fanda Putra, yang keempat Febri Ayuda Utama, yang kelima M. Julfan Ar-Rahman. Tujuan 1. Mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di ujung ke ujung. 2. Mahasiswa terampil menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Yang B. Landasan teori. Salah satu materi dalam survei dan pemetaan adalah membuat garis lurus yang terhalang bangunan yang berupa gedung atau yang lainnya yang menyebabkan tidak terlihatnya antara titik ujung lainnya. Rumus yang digunakan yaitu Pythagoras. Untuk membuat siku dapat digunakan rumusnya QR pangkat 2 sama dengan SR pangkat 2 ditambah QS pangkat 2. C. Yalon dan bahan. Alat dan bahan. Yang pertama itu yalon, pen ukur, pita ukur, kompas, helm safety, dan rompi safety. Yang kedua, keselamatan kerja. Mahasiswa memakai sepatu, pastikan jumlah alat yang pinjam, hindari kehilangan alat, pakailah helm untuk keamanan kepala Anda, gunakan rompi untuk identitas Anda di lapangan. Yang E. Langkah kerja. 1. Persiapan. A. Persiapkan alat dan bahan yang digunakan saat praktikum. B. Buat bon alat dan tanda tangani oleh dosen atau asdos yang mengajar. C. Pergi ke lokasi praktek. 2. Menempatkan titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangannya di tengah. A. Buat garis lurus PR dengan menancapkan jalan di titik P dan R. B. Tancapkan jalan titik S dan buat QS 3 lurus terhadap BAR P sampai R diperoleh segitiga siku P QS. C. Tancapkan jalan pada titik A, B, C, dan D sehingga A didapat garis lurus PAB, C, D, S, R. D. Ukur jarak P sampai S, Q sampai S, P sampai A, P sampai B, P sampai C, dan P sampai D. E. Cari jarak A sampai A besar, B kecil sampai B besar, C kecil sampai C besar, dan D kecil sampai D besar. F. Dengan rumus perbandingan sisi segitiga lebih kecil A lebih besar A lebih besar A besar dibagi Q sampai S sama dengan P dikurang A kecil sama dengan P sampai S, A kecil dan A besar sama dengan Q dikurang S dan P dikurang A. 9G. Setelah jarak A sampai A besar dan B besar sampai D kecil dan seterusnya, diperoleh masing-masing garis yang terdapat garis siku terhadap ujungnya. Baiklah, ini sketsanya. Dan inilah data praktikumnya. Dan inilah analisis pengolahan data yang saya dapatkan saat praktikum kemarin. Dan hasil pembahasannya sampai sini. J. Kesimpulan dasaran. Kesimpulan 1. Dalam praktikum menggunakan alat yaitu yalon, penukur, kompas, dan pita ukur. Yang kedua, skala yang digunakan 1:100, artinya 1 cm pada peta sama dengan 100 cm atau 1 meter pada jarak sebenarnya. Yang ketiga, sebuah garis lurus terbentuk oleh 2 titik-titik yang diberi nama titik P dan Q. 4. Jarak titik P ke R merupakan garis lurus yang memiliki jarak 14,7 meter, dan 5 jarak antara titik P dan Q 7,9 meter, dan jarak antara titik P dan S 5,84 meter. Saran 1. Sebelum praktikum, persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan saat praktikum. Yang kedua, selalu fokus dalam praktikum supaya tidak ada kesalahan. Yang ketiga, jalan didirikan tegak lurus dan supaya tidak ada kesalahan. 4. Jika jarak antara titik tidak sama dengan hasil dari dahulu, dipindahkan sedikit supaya didapatkan. Dan inilah gambar kerjanya, dan inilah dokumentasi saat praktikum kemarin. Dan yang ini adalah lembar konsultasi, dan yang terakhirnya itu adalah N, daftar pustaka. Baiklah, sampai di situ dulu hasil presentasi saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.